Halo, selamat malam, kembali lagi di Kunis Kunis Podcast. Wah, hari ini tuh hari yang Sangat gembira. gembira lah ya. Iya betul. Soalnya di sini kita mau mengumumkan sesuatu. Apa itu nah? Setelah kemarin di last episode season 3 ya, Ya. mengumumkan sesuatu bahwa di pertama nih di hari ini tuh kita membuka new season atau season baru. Menduduki season baru. Ya, betul. Coba kenapa sih ada season baru? Apa sih Jadi bedanya? Coba jelaskan. di sini tuh kita di season baru tuh dengan episode yang sangat-sangat tak terbatas. Itu ya perbedaannya ya. Ah, Lantas kenapa kemarin ada season 2 dan 3? Ya mm-mm, anggap aja itu hanyalah sebuah pengenalan mm-mm. untuk hadirnya Kumis Podcast di kehidupan kalian ya. Ya, seperti itu. Betul. Dan mungkin di season baru ini kita akan memulai cerita ya. Ya betul. Karena ini juga udah banyak juga ya nih yang ngirim. Mm. Terus dan akhirnya kita pilih itu ada cerita Lagi dan lagi lagi dan lagi tentang supir ambulan. supir ambulan gitu. Karena Padahal yang kemarin tuh yang terakhir kita mendapatkan cerita supir, cuman supir angkot. angkot ya. Iya, Wah, banyak persupiran nih kali ini. persupiran ya betul. Ya mungkin kawan kumis kita ini banyak juga apa ya yang profesinya sebagai supir. Ya, mungkin seperti itu ya. Hmm. Dan ini tuh kenapa kita langkah pertama dari episode ini kita memulai dengan cerita sopir ambulan karena saya lihat interaksi dari sebelum-sebelumnya juga Mhm. dan di DM Instagram itu banyak tuh yang pengen apa ya mendengarkan lagi kisah ambulan ini gitu Dan tentang ambulan kebetulan lah. banget kita mendapatkan kiriman dari supir ambulan Nah, itu. Jadi yang pas berada lah ya. di kota Bandung lagi. Nah, Seperti biasa, ini bakalan diceritain sama Andre ya. ya Nanti gue yang tanya-tanya boleh seperti boleh boleh. biasanya, seperti itu. Tapi ini tuh beda orang ya namanya. Beda orang. Kayaknya beda orang sih ya. Ini nama pengirimnya tuh Siapa? eh Soalnya lu yang Edi. Hah? Kalau nggak salah Edi. Oh, Edi. Edi. Soalnya Nanti dia gua pakai nama apalah nggak tahu di Gmailnya, tapi ada tuh ditulis di dalam ceritanya gitu. Edi atau dia samarkan atau enggak. Oke, oke, oke. Edi ya. Siap. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, Nah, tanpa berlama-lama lagi, di season baru kali ini bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera putar. diputar. Jadi gini nah, kita dikirimi sepenggal pengalaman mistis oleh salah satu kawan kumis yang berprofesi sebagai driver ambulan. Atau sopir ambulan lah ya. Betul. Dan beliau bernama Edi. Ya, Bang Edi lah ya. Oke, kita sebut aja Bang Edi ya. Betul. Siap. Nah, beliau ini bekerja di salah satu rumah sakit daerah Bandung. Oh, daerah Bandung. Daerah Oke. Bandung. Nah, di pengalaman mistis ini beliau mengatakan bahwa ia tuh hendak mengantarkan korban kecelakaan ya tujuannya tuh kota Tasikmalaya. Oh, untuk mengantarkan jenazah dari kota Bandung ke Tasikmalaya. Tasikmalaya. Siap. Dan ini tuh korban kecelakaannya sudah berada di rumah sakit tau. Hmm. Udah beres diotopsi lah, pokoknya udah diberes. Dimandiin, ya pokoknya diurusin. Oh, oke. Ketika itu tuh Itu pada jam beliau berapa tuh? mendadak sih. Mendadak. Ya, jadi sebenarnya shift beliau tuh sudah habis. Jadi udah waktunya untuk pulang, cuman Hmm, karena tidak ada driver lagi, jadi terpaksa dia dipanggil ya. dipanggil. Dan akhirnya karena beliau belum pulang juga, jadi ya udahlah, beliau terima pekerjaan itu gitu untuk mengantarkan
korban kecelakaan menuju rumah duka gitu, rumah korbannya gitu. Singkat cerita, beliau memasuki jenazah ke mobil ambulan. Nah, sedikit informasi jadi beliau ini karena tidak ada teman yang menemani gitu, biasanya kan berdua gitu. Ya. Ini tuh dia sendirian, terpaksa sendirian karena memang tidak ada lagi ya yang menemani lah ya. Tapi mungkin karena terbiasa jadi nggak apa-apa lah ya mungkin ya sendiri juga. Mungkin terbiasa juga. Ketika di dalam perjalanan tuh dia mengatakan ya lancar-lancar aja, tidak ada hal apapun. Bentar, itu keluarganya ada yang ikut di ambulan? Nah, karena itu tuh kecelakaannya baru-baru, bisa dibilang kecelakaannya tuh siang hari. Keluarganya tuh dapat kabar ya dari rumah sakitnya gitu. Oh gitu. Betul. Jadi keluarganya tidak sempat datang ke rumah sakit. Berarti memang semuanya emang orang Tasik lah ya, tinggal di Tasik gitu Betul. ya, benar-benar di Dan sana. korban juga emang sebenarnya orang Tasik. Lanjut. Jadi keluarganya itu ya udah nunggu aja di Tasik. Singkat cerita, di dalam perjalanan menuju kota Tasik, beliau lancar-lancar aja. Karena keadaan juga belum malam amat lah ya. Bisa dibilang ya masih jam 8 jam 9 itu tuh. Pada Isa lah ya. Jam 8 jam 9 tuh emang keadaan jalan juga masih ramai lah ya. Nah, sedikit informasi nih, Nat. Jadi pada saat perjalanan dari kota Bandung itu tuh ya perbatasan Tasik sampai perbatasan Tasik ya agak cepat lah meskipun ramai ya jalanan karena diiringi oleh sukarelawan. Oh berarti sempat dibantu sama sukarelawan. Oke. Nah, ketika perjalanan dari perbatasan Tasik menuju rumah duka itu tuh masih jauh dan di situ mulailah dia sendirian. Sukarelawannya cuma sampai Perbatasan ya? itu Karena aja. mungkin udah sepi lah ya untuk kesananya. Udah sepi juga. Di dalam perjalanan dari perbatasan Tasik menuju rumah dukanya itu emang agak jauh. Nah, posisinya juga sepi. Itu sekitar jam 10-an, jam 10 malam. Karena emang perjalanan tadi itu agak cepat juga lah ya. Ya orang pakai iring-iringan sukarelawan dibantu. Nah, di dalam perjalanan menuju rumah duka ya dari perbatasan Tasikmalaya menuju rumah duka, beliau ini mengikuti arahan GPS. Ya. Namun sayangnya ketika di daerah perkampungan ya bisa dibilang agak sepi juga lah ya daerahnya tuh. Sinyal GPS ini tuh hilang. Dan ya agak sedikit was-was karena sinyal GPS mendadak hilang. Namun dia sedikit dibawa santai. Dikarenakan jalanan masih mulus aspal. Ya masih terlihat jalanan besar lah ya. Nah, jarak ketika dia kehilangan sinyal GPS dan melihat ke arah depan itu tuh agak jarak beberapa meter lah. Ya agak dikagetkan tuh dikarenakan jalanannya buntu ternyata. Buntu. Oh berarti setelah si Maps error lah ya? Iya. Dia tuh berinisiatif langsung jalan aja gitu tanpa maps gitu. Tanpa maps. Akhirnya menemukan jalan buntu. Iya, ternyata jalanan itu tuh ketika ia tempuh, ya buntu gitu. Ya berhenti aja dulu lah ya. Berhenti, ia melihat ke jalanan buntu itu. Ketika dia lihat, ternyata jalanan buntu itu tuh menuju ke salah satu perkampungan, cuman jalanannya itu ya masuk satu motor lah. Jalan tapak ya? Satu kendaraan motor. Padahal ketika ia teleponan sama pihak keluarganya bilang bahwa
daerah rumahnya tuh masuk kendaraan bermobil. Hmm. Ya gede lah gitu jalanannya gitu. Lantas ketika ya kebingungan, dalam keadaan kebingungan, ya celingak-celinguk ke kiri ke kanan. Ya mungkin dia pengen, siapa tahu gitu ada seseorang warga lah, warga sekitar yang tahu Ya, lah, yang bisa ditanyakan alamat. Nah, ketika itu tuh ya tidak ada sama sekali gitu, tidak menemukan. tidak Oke. menemukan. Udahlah dia memutuskan untuk balik lagi ke jalan yang awal lah, Berarti muter balik ya. muter balik dari ya awal masuk perkampungan itulah, Hmm. ya balik lagi ke situ. Nah, di situ ada sebuah pemukiman dan ada warung, salah satu warung juga yang buka lah, mungkin 24 jam lah ya, karena keadaan malam juga masih buka tuh. Hmm. Ia memutuskan untuk turun dari kendaraan ambulan itu, dan ketika itu tuh ya langsung menanyakan, ya sambil beli secangkir kopi lah ya, sambil menanyakan alamat rumah duka tersebut. Ya. Ketika di warung itu, si penjual, ya si pedagang warung itu, ya berinisiatif langsung menyeduhkan dua kopi, nah, dua cangkir kopi. Padahal dia itu benar-benar ya masanya satu aja gitu. Cuman nggak bilang lah ya. Nggak bilang, Pak pesan kopi Pak gitu ya. pesan kopi. Nah, Bang Edi ini ya langsung aja gitu bilang gitu. Cuman dikagetkan kok Bikinin dua. dibikinin dua gitu kan. Lantas dia menanyakan, Pak, ini satu aja Pak, kopinya kok bikin dua gitu. Hmm. Lah, ini teman Masnya yang tadi mana? Itu. Ditanyain teman ya. Padahal dia Padahal berangkat dia sendirian. sendiri, betul. Di situ Bang Edi, wah Bapak bercanda aja gitu. Hmm. Masih Karena bawa santai. masih di bawah santai ya, karena emang si Bang Edi ini ya udah lumrah lah dengan hal kayak gitu. Ya. Udah biasa gitu. Tapi gila sih ini gua aduh, bayangin. Ketika itu sambil ngobrol-ngobrol ngopi, ya sambil istirahat lah ya. Dan menanyakan alamat ya. Ya menanyakan sebuah alamat, itu alamat ya korban ini gitu. Pak, mau menanyakan alamat jalan ini, kampung ini. Oh, itu kenapa Mas ke sini? Hmm. Sebenarnya kampungnya tuh di sebelah ini, Mas. Jadi Mas masih di Jalan Gede itu masih lurus. Agak jauhan lah, sekitar 5 kilometer baru belok kiri. Berarti benar-benar salah ya bisa Benar-benar nyampe ke situ salah, tuh. betul. Oh. Kalau di sini sih buntu, Mas. Oh iya iya tadi juga saya ke situ. Oh buntu gitu jalannya. Hmm. Cuman emang bisa ke sini sih, Mas. Cuman ya paling naik Sulit lah kendaraan ya. motor. Jalannya kan kecil itu kan. Betul. Nah, singkat cerita ketika sudah selesai lah menanyakan alamat tersebut, kembalilah ya ke ambulan, ke kendaraannya untuk melanjutkan perjalanan. Hmm. Akhirnya gas lah berangkat gitu. Langsung berangkat lagi gitu. Dia itu agak sedikit kepikiran dengan perkataan Yang sebelumnya. yang sebelumnya, bapak-bapak itu yang langsung ngirim Bawa dua kopi. kopi. Betul. Dia itu agak kepikiran lah, ya agak takut lah gitu. Yang kan dia gua aja kepikiran yang tadi Siapa siapa lagi dia nih pada posisi itu ya. pada posisi itu. Cerita ketika sudah memasuki perkampungan yang dimaksud oleh bapak warung tersebut, perjalanan agak macet nih Nal, dikarenakan ada ya sebuah pasar lah, Oh, pantesan ya. pasar malam. Malam-malam jadi yang buat macet. Ya pokoknya ramai lah di situ tuh. Ketika ya kan pelan-pelan juga kan. Tapi mulai tenang tuh soalnya memang. Iya, soalnya ramai. Nah, dia tuh lihat, wah pokoknya cuci mata lah karena ada juga cewek-cewek cantik
pedesaan juga lah gitu. Yang belanja ke pasar ya. Betul, bisa dibilang apa ya, mojang geulis teh geuningan, Kembang desa ya. kembang desa. Gila Bang Edi ini ya. Nah, ya karena kebetulan si Bang Edi ini emang masih single, nah. Betul. Kapan album? Bukan single lagu. Nah, Ya lanjut. ya langsung kenal lah tuh. Nah, ketika itu tuh Bang Edi melihat-lihat ke kanan ke kiri, dia agak aneh tuh nah, dikarenakan kok eh, harga-harganya pada murah nih gitu. Harga-harganya tuh pada murah. Ya tuh ya memutuskan untuk berhenti dulu aja gitu karena murah lah ya. Maksudnya yang murah itu yang dilihat apa tuh? Pedagang buah-buahan. Soalnya suka ada harga-harga gitu ya. Harga-harganya Oke. kok murah gitu kan. Ini sekalian ya. Mungkin karena di kampung juga mungkinnya dia berpikiran seperti itu nah. Oh mungkin di kampung juga jadi agak murah mungkin ya. Ya udahlah gitu. Ya memutuskan untuk berhenti dulu ya gak lama lah cuma beberapa menit. Ya membeli sebuah eh, buah-buahan apel yang dia suka Untuk dibawa pulang juga mungkin. untuk dibawa pulang juga. Ya beli 2 kilo lah, emang agak banyak juga kan. Saking murah dia belinya agak banyak. Udahlah Bu, ya memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Nah singkat cerita ya sampailah di rumah duka. Akhirnya ketemu lah ya. Akhirnya ketemu. Ketika di situ tuh ya ngobrol dengan salah satu keluarga dari korban tersebut. Ya ngobrol bahwa dia tuh maaf agak lama dikarenakan tadi Macet juga ya. bukan sempat Oh, salah kampung, salah arah ya. salah arah. Dia ceritain nggak tuh tadi salahnya kemana tuh? Dia ceritain, pokoknya dia ceritain sedetail-detailnya. Nah, terus kata pihak keluarganya tuh, ya emang sih kalau arah ke sini pakai GPS emang agak sulit, Ya. suka dikasihnya ke arah yang cuma masuk kendaraan bermotor Apalagi doang kan gitu. kampung ya, selain sinyal itu dari permasalahan kan GPS suka agak error ya. Iya, betul. Ya karena sebenarnya kata keluarganya tuh, sebenarnya ini tuh emang nyambung dengan kampung sebelah yang tadi. Cuman nyambungnya tuh harus memakai kendaraan bermotor. Baru bisa tembus lah Baru ya bisa kalau pakai tembus. motor. Ketika lagi ngobrol juga si Bang Edi ini bilang kenapa bisa sampai tujuan ya karena ya Pak tadi juga saya untuk memastikan tujuannya benar tuh ya menanyakan di salah satu orang Pedagang pasar ya. pedagang pasar. Dan ketika Bang Edi bilang itu tuh si bapak pihak keluarga korban agak apa ya mengkerutkan dahi karena agak aneh lah. Bingung ya. Nah, Bang emang tadi lewat pasar gitu? Iya, iya tadi lewat pasar saya gitu. Lah pasar yang mana? Itu pasar yang tadi yang sebelum daerah sini nih. Pokoknya untuk ke sini pasti ngelewatin pasar itulah. Soalnya tadi juga sempat macet juga di situ ya. Iya. Karena ramai gitu ya. Terus kata si bapak keluarga korban, nggak ada mas ini bencana kali nggak ada pasar di sini. Paling ada juga ya di kota itu juga pasar siang. Di situ agak kaget tuh si Bang Edi. Nah, cuman Bang Edi ingat karena tadi transaksi beli apel kan. Karena ia ingat, ya udah ia langsung kembali lagi ke mobil untuk mengambil apel tersebut. Ia bilang, tunggu sebentar Pak, ini ada kok buktinya. Saya soalnya tadi
sempat berhenti di situ untuk beli Buah ya. buah-buahan karena murah juga sih Pak. Ya kembali ke ambulan, ke mobilnya, ya ambil apelnya. Nih Pak, ini saya beli ini Pak, 2 kilo lagi Pak. Nah, terus kata si bapak korban, dia bilang, lah masa sih mas? Gak ada kok, sumpah gak ada pasar di situ. Pokoknya ditanyain ke semua keluarganya juga, emang gak ada katanya, gak ada pasar di situ. Lantas karena penasaran lah ya si bapak keluarga korban, dia coba buka buah-buahan itu. Ketika Kresek lah dibuka, ya. kreseknya, ketika dibuka, apelnya itu busuk nah, Apa tuh? apel busuk. Padahal sebelumnya tuh ya si Bang Edi ini mencoba dulu apelnya nah, dan Oh, apelnya tuh seger banget dimakan ya. dimakan Jadi merinding. dan ternyata apel itu tuh busuk dan banyak belatung kayak gitu nah. Di situ Bang Edi karena ingat dia tuh sempat memakan satu buah apel, dia muntah-muntah. Karena ia muntah-muntah, dia dikasihlah segelas air putih lah untuk minum. Akhirnya ia minumlah, ya sambil menenangkan diri lah ya. Karena ya shock juga lah, Ya, kepikiran pasti. kepikiran pasti. Nah, ketika itu tuh, ketika sekitar jam 1 malam, sebenarnya ia tuh disuruh untuk menginap, Istirahat dulu ya di situ ya. menginap di situ gitu di rumah lah, di rumah korban. Cuman karena Bang Edi ini ya pengen pulang juga, pengen udahlah di rumah aja gitu istirahatnya, Pengen cepet-cepet ya. pengen cepat-cepat di rumah, jadi ia memutuskan untuk lanjut pulang lagi aja gitu. Nah, keluarga korban ya sambil mengucapkan terima kasih lah ya, sambil bersalam-salaman juga pamit lah Hmm, untuk memutuskan untuk pulang. akhirnya bergegas Akhirnya pulang lah ya si bergegas Bang untuk Edi itu. pulang. Oke. Nah, dan si apel itu tuh udah dibuang nah, udah Ya, dibuang karena busuk ya. Karena ia tahu tuh ya tempat keberadaan pasar itu. ya. Nah, di Soalnya gak jauh perjalanan, juga kan ya dari rumah. si Bang Edi ini karena sedikit penasaran, ya itu lantas agak mengendarainya itu pelan-pelan. Ya, Ternyata benar apa kata keluarga korban bahwa nah, pasar itu tuh tidak ada, ya ada. tidak Terus ada. dia reaksinya gimana tuh pas di Ya sana? di situ tuh Bang Edi ini mulai benar-benar kaget, shock banget dikarenakan ya barulah mengalami pengalaman seperti ini gitu. Karena dia tuh yakin banget bahwa dia tuh turun dan melihat keadaan pasar itu ramai banget, malahan dia tuh transaksi apalah gitu Iya, kan. ya. Berarti kalau bisa dibilang ini tuh Bang Edi menganggapnya paling janggal lah ya Paling janggal di ketika pekerjaan dia gitu ya. betul Karena ya emang sebelumnya belum pernah kayak sebelumnya gini. belum pernah pengalaman sejanggal Sejanggal ini ya. ini. Oke, Nah, lanjut. karena shock juga ya tuh celingak celinguk ke kanan ke kiri lah ya, karena aneh lah ya, benar-benar aneh sepi ketika dia lihat ke kiri karena posisi itu ya jarak dari sampai dan menuju pulang balik lagi tuh masa ya sejam kan, ya masa langsung beres sama sekali Iya, gitu iya. kagak ada yang beres-beres Iya, iya, gitu. iya. Ya lihat ke kiri ketika ia untuk ya melihat ke depan untuk melanjutkan lah ya perjalanan ini, yang sontak dikagetkan oleh salah satu seseorang yang diam di tengah jalan Hmm. dan itu tuh hampir tertabrak nah. Cuman Bang Edi ini karena sigap juga lah ya, mungkin karena keseringan ya berkendara, Ya pro lah ya. udah pro banget. Ia mengerem mendadak, Refleks. refleks ngerem mendadak. Oke. Jadi seseorang itu tuh nggak tertabrak. Nah, yang dikagetkan lagi, nah
anjir gua merinding deh. Jadi si sosok ini tuh ya seseorang ini tuh menengok ke arah Bang Edi Oh, dari tengah dari jalan luar, itu tuh. nengok ke arah Bang Edi dan ternyata itu tuh seseorang yang sebelumnya Bang Edi transaksi apel nah. Berarti Jadi pedagang itu tuh buah ya? pedagang buah. Cuman bedanya raut mukanya hancur plus ya pucet lah gitu. Padahal dengan eh, bajunya itu sama-sama kayak Kayak yang tadi sebelumnya. yang tadi sebelumnya, ya Wow, transaksi gila, apel gila gitu tuh. merinding. Anjir, di situ Bang Edi benar-benar kaget, shock banget. Karena si raut muka itu tuh benar-benar creepy. Cuma senyum doang. Senyum doang. Senyum yang aneh juga gitu kan. Hmm. Anjir, itu tuh Bang Edi tuh langsung aja banting kiri, banting setir ke kiri, langsung tancap gas lagi aja gitu, tancap gas lagi. Dia melihat lah, sempat melihat ke belakang Lewat spion. lewat spion karena penasaran juga. Nah ini yang paling creepy nah, ketika ia melihat ke belakang lewat spion, si sosok itu tuh masih ada, cuman lari-lari putar-putaran gitu, Muter, muter gitu, muter di tengah jalan. muter di tengah jalan. Iya lari muter doang gitu, Wah, nggak gila. tahu apa maksudnya gitu. Bang Edi juga nggak kagak tahu. Anjir, merinding banget ini. Sumpah gue Creepy juga banget, ini creepy creepy juga banget. sih, anjir Gua gila. ngebayangin tuh orang pucet terus muter-muter gitu kan gak Iya, jelas. kagak jelas gitu kan. Ya pokoknya dia lihat tuh puter-puteran aja lah gitu. Dan karena Bang Edi ini penasaran lah ya, kok ini puter-puteran gitu, ngapain gitu. Dia melihat ke belakang dan itu tuh posisi Bang Edi tuh sempat memelankan lagi kendaraannya nah. Bisa-bisanya Bang Edi ini. Karena penasaran mungkin ya. Cuman ketika Bang Edi memelankan kendaraannya, sontak ya lebih dikagetkan lagi dikarenakan si sosok ini tuh berhenti lari-larinya Oh, tiba-tiba diam. dan tiba-tiba diam dan dia tuh si makhluk ini tuh melihat ke arah ambulan, ke arah Oh, Bang Edi. nengok. Setelah muter-muter, Ah, dia berhenti melihat ke arah ambulan. arah ambulan. Dan Anjir, di itu situ tuh Bang Edi anjir kaget merinding. banget. Karena apa? Wah, Ketika sudah gila. melihat ke arah ambulan, si makhluk ini tuh si sosok ini lari ke arah ambulan, Aduh, lari ke arah ambulan. lari ke arah ambulan. Di situ sontak kaget, shock. Dia si Bang Edi ini udahlah tancap gas gitu dan berdoa juga gitu. Gila sih, creepy banget. Dan di situ tuh ketika Bang Edi sambil gemetar juga lah ya bawa mobilnya, pokoknya ngebut juga nah, ngebut. Lihat lagi ke belakang, posisi si makhluknya tuh masih ada, cuman berhenti di pas posisi pada saat itu ambulan berhenti. Yang tadi Oh, tuh. yang tadi. Ya, Sebelum maju kan ya ambulan agak berhenti lah di situ. pelan-pelannya di situ. Heeh. Dan si makhluk itu berhenti di situ. Ya, sudahlah, lewat ya. Sudah lewat itu, Oh, pergi melanjutkan untuk pulang gitu. Dan ketika dia di jalan pulang itu karena udah ramai juga di situ, Bang Edi udah agak tenang. tenang lah. Dia menceritakan nggak setelah pulang ini gitu? Singkat cerita, ya ya pulang aja, pulang dan pulang ke rumah. Sampai di rumah dia bersih bersih dan dia menceritakan ke keluarga kecilnya. Cuman keluarga kecilnya aja Ya, yang tapi ia ini ceritakan. satu reaksi gua sih, Bang Edi berani sekali ya mengantarkan malam hari sendirian. Sendirian, nah itu nam. Iya, Seterbiasa-terbiasanya gitu. mentalnya itu kuat banget lah. Eh, tapi keren juga sih. Maksudnya bisa seberani itu ya. Hmm, Apalagi kan mengantarkan jenazah nah dari mulai itu kejanggalan yang kopi, kopi itu kan. ya kan? Dan ini tuh nah ia ceritakan ke keluarga kecilnya aja. Jadi ke Mm-mm. teman kantornya ia belum pernah menceritakan, jadi ke keluarga kecilnya dan ke kawan.
podcast ini nah. Oh Ke spesial Kumis, banget berarti spesial ya. banget Ke Kumis Podcast ke berarti. Kumis Podcast karena beliau ini mendengarkan cerita kita sebelumnya ya, Ya. yang Berarti kiriman dari Bang Irwan. oh gitu. Sama satu profesi ya. Saya itu profesi ya karena katanya kata Bang Edi ini dia ya beliau berterima kasih karena ya apa ya disemangati oleh kita Ya. ya ya Berarti kita ini juga baru dihargailah oleh kita gitu. si Bang Edi ini tuh berarti baru bisa menceritakan untuk disebarluaskan ya untuk Betul, para kawan kumis ini. betul. Sebelumnya dia nggak bercerita ya, Nggak selain bercerita, ke keluarga kecilnya. betul. Wah, terima kasih Karena banyak buat takut Bang banget Edi nih. gitu Nah, katanya. untuk ceritanya dikirim ke ya dibagikan lah ke Kumis Podcast gitu. Soalnya ini menurut gua sih episode paling menyeramkan, Ri. Betul, betul, betul. Paling Sangat, menyeramkan, Bang, paling sangat. creepy. Bener ini. Dari season 1 sampai season 3 ini yang bikin gua ngebayangin lebih dalam gitu. Soalnya bener sih Kerasa ini banget. creepy-nya kerasa banget. Gila. Menurut lu gimana tuh, Ray? Gua yang bacanya juga anjir. Gila ini pengalaman mistis Bang Edi ini cukup bukan cukup lagi sih. Gimana ya? Sangat lah ya. Sangat sangat mengerikan gitu. Ya. Apalagi tuh nah waktu sosok itu tuh lari ke arah Ambulan ya. ambulan Seolah mengejar gitu ya. Wah, ini Gila. patut di clickbait nih di episode paling menyeramkan. Betul, betul. Ini wah terima kasih juga lah buat Bang Edi karena Dia udah membagikan iya, kisahnya gitu. betul. Untuk pesannya sih sama lah ya seperti episode sebelumnya Irwan gitu. Ya sebagai supir ambulan gitu. Semangat terus karena itu pekerjaan yang sangat mulia ya. Iya, Menurut saya soalnya tanpa kalau tanpa beliau-beliau ini mereka siapa lagi gitu kan. betul. Iya soalnya harus kuat mental banget, nah. Apalagi ini Bang Edi ini yang udah kuat mental, dia merasakan takut juga gitu, Iya. apalagi kita Ya gitu. sebagai manusia biasa lah ya, Mm-mm. tetap ada rasa ketakutan gitu walaupun memang sudah terbiasa gitu ya. Tapi patut diacungkan jempol lah buat Bang Edi udah berani siaga lah Iya, betul. tanggung jawabnya gitu dikerjakan gitu ya. Dikerjakan. Iya Wah, keren pekerjaan banget. ini. Dan gak lupa juga nih buat para kawan kumis udah setia dengerin ya sampai season 3 ini gitu. Iya betul betul. Dan akhirnya kita bisa memulai ke sesi baru Sesi baru. gitu. Bebas. Ya, tanpa episode. Betul. Ini tuh tidak terbatas ya. Tidak terbatas episode. Dan nanti bakalan pastinya ada hal-hal yang baru. Betul. Yang Nah, pasti karena baru lah. insya Allah studio kita yang direnov mungkin bisa langsung. Sudah bisa. Biar kalian bisa melihat muka kita ya. Betul yang ganteng-ganteng ini. Aduh, pede banget. Ya, Ya semoga mungkin segitu aja ya Nal ya, Ya, dari kita. betul. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga kalian sehat selalu di luar sana. Amin. Ya teruntuk Bang Edi semangat terus. Terima kasih atas supportnya. Untuk para supir ambulan yang lainnya juga Iya, tetap semangat tetap semangat. dalam pekerjaannya, tetap kuat mental ya. Betul. Ya semoga dari pengalaman Bang Edi ini kita dapat memetik Hikmahnya sebuah ya. hikmahnya gitu. Ya makanya intinya banyak-banyak terima kasih dari kami untuk Bang Edi karena udah mensupport kami juga dengan mengirimkan sebuah Ceritanya. cerita yang sangat epic ini gitu Ya, kan. betul. Betul. Oke, mungkin segitu aja. Kita tutup aja lah ya. Kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu di episode berikutnya. Berikutnya.